Angin malam berembus pelan dari arah puncak Merapi, membawa aroma belerang dan bunga Kamboja yang layu. Di antara kabut yang menggantung, tampak samar bayangan perempuan tua berjalan perlahan, menyusuri lereng yang sunyi. Sorot matanya menembus gelap, dan di ujung jemarinya menari lidah api biru yang tak memancarkan panas, melainkan dingin yang menusuk tulang. Dialah Nyi Sondari, yang kelak dikenal manusia sebagai mak lampir, penjaga rahasia antara hidup dan mati. Ia bukan dewi, bukan pula manusia. Ia adalah sisa dari masa ketika dunia belum memisahkan terang dan kelam, ketika doa dan kutuk masih bersumber dari napas yang sama. Berabad-abad lalu, di masa di mana raja-raja masih berbicara dengan para dewa, Nyi Sondari adalah pertapa suci di puncak Merapi. Ia mempelajari dua ilmu pamungkas warisan leluhur. Ajian Rawa Rontek, yang memberi anugerah hidup tanpa akhir, membuat darah kembali mengalir meski tubuh hancur. Ajian Braja Waluya, yang menyalakan tenaga abadi dari inti bumi, menjadikan pemiliknya sekuat gunung dan selapang langit. Namun kesaktian membawa haus yang tak pernah reda. Nyi Sondari mulai menatap kematian bukan dengan takut, melainkan penasaran. Ia ingin lebih dari sekadar hidup abadi, ia ingin mengikat waktu itu sendiri. Dalam keangkuhan itu, ia memadukan kedua ajian menjadi satu kekuatan baru yang tak seharusnya lahir di dunia manusia, Kalapralaya Braja, api kehancuran yang tak pernah padam. Ritual pemaduan itu dilakukan pada malam ketika tiga gerhana bersatu, matahari, bulan, dan bintang. 3 malam 3 hari ia bertapa di kawah Merapi, meminum uap belerang, menulis raja di udara dengan darah sendiri, dan memanggil arwah leluhur dari 7 lapis tanah. Gunung bergetar, langit terbelah, dan kilat menyambar-nyambar tanpa suara. Ketika ia mengucapkan mantra terakhir, suaranya menggema ke segala arah. Hidup dan mati kini sama adanya. Aku, yang menolak akhir, menjadi awal segala kehancuran. Wahai waktu, tunduklah. Dan seketika bumi berteriak. Merapi memuntahkan api merah darah, menyapu hutan dan desa di sekitarnya. Para dewa berpaling, karena ajian itu telah menembus batas antara jagat kasat mata dan alam lelembut. Sejak malam itu, Nyi Sondari menghilang. Tidak ada jasad, tidak ada abu. Hanya tersisa sebuah cermin retak berukir Raja Merah, terpendam di dalam kawah, dijaga oleh angin dan arwah. Orang-orang kemudian menuturkan kisah itu dari generasi ke generasi, dengan nama yang selalu berubah. Ada yang menyebutnya ajian Kalapralaya, ada yang memanggilnya ilmu abadi. Namun mereka semua sepakat, siapapun yang membangunkannya akan membawa malapetaka bagi dunia dan bagi dirinya sendiri. Waktu berlalu. Gunung Merapi tetap berdiri, namun getarannya tidak pernah benar-benar tenang. Kadang, di malam Jumat Kliwon, penduduk Kinahrejo mendengar tawa perempuan melengking di sela kabut. Tawa yang datang dari dalam kawah, menggema panjang, seolah waktu sendiri sedang menertawakan nasib manusia yang selalu ingin melawan ajalnya. Dan begitulah, legenda itu menunggu kebangkitan. Sebab api Kalapralaya Braja tak pernah padam. Ia hanya tidur di jantung bumi, menunggu darah keturunannya untuk membangunkannya kembali. Kabut pagi turun tebal di desa Kinahrejo, menyelimuti pepohonan dan rumah-rumah kayu yang berderet di kaki Gunung Merapi. Suara kokok ayam terdengar samar, bercampur desir angin yang membawa aroma tanah basah dan belerang. Dari kejauhan, puncak Merapi tampak seperti bayangan raksasa yang tertidur, diam, tapi terasa hidup, seolah sedang mengamati setiap langkah manusia di bawahnya. Di sebuah rumah tua berdinding anyaman bambu, seorang gadis muda duduk di serambi, menatap puncak gunung yang separuh tertutup awan. Wajahnya lembut namun matanya menyimpan kedalaman yang tak biasa. Dialah Ratri, anak semata wayang dari keluarga penjaga lereng Merapi. Ayahnya, Sutanta, adalah juru kunci gunung, sementara ibunya telah lama meninggal saat Ratri masih kecil, meninggalkan kalung giok hijau dan pesan yang selalu diingat Ratri. Kalau kabut turun membawa bau bunga Kamboja, jangan menatap ke puncak, nak. Itu tanda para leluhur sedang berjalan. Ratri tumbuh sebagai gadis pendiam, lebih suka menyendiri di antara batu-batu dan aliran sungai yang dingin. Ia sering mendengar bisikan halus di telinganya saat senja turun, seolah ada suara yang memanggil namanya dari dalam kabut. Kadang ia melihat bayangan samar perempuan berselendang hitam, berdiri di tepi jurang, menatapnya tanpa berkedip.
Suatu hari, ketika sedang mencari kayu bakar di hutan kecil di lereng gunung, Ratri menemukan sesuatu yang aneh. Di antara akar pohon beringin tua, ada kilauan kecil seperti logam. Ia menggali perlahan, dan dari dalam tanah ia mengeluarkan sebuah cermin kecil yang retak, dengan bingkai perak tua penuh rajah merah. Begitu jari Ratri menyentuh permukaannya, udara di sekitarnya mendadak mendingin. Daun-daun berguguran tanpa angin, dan suara-suara hutan lenyap digantikan oleh bisikan lirih. Darahku mengalir di nadimu, wahai anak waktu. Bangunkan aku dari tidur panjang, dan dunia akan bertekuk lutut. Ratri terkejut, melemparkan cermin itu ke tanah. Tapi sesaat kemudian, bayangannya sendiri di cermin bergerak tanpa dirinya, menatapnya dengan senyum samar. Semenjak hari itu, hidup Ratri berubah. Ia mulai bermimpi aneh, berdiri di tengah lautan api, dikelilingi sosok-sosok tak berkepala yang menyembahnya. Di tangan kanannya, ia menggenggam bola api biru yang berdenyut seperti jantung. Setiap kali ia terbangun, kulitnya dingin dan ada bekas abu halus di telapak tangannya. Malam-malam berikutnya, gangguan makin sering datang. Ternak di kandang mati tanpa sebab, dan di pekarangan rumah muncul bekas tapak kaki seperti terbakar. Warga mulai berbisik, menyebut Ratri, anak titisan gunung. Sutanta, sang ayah, mencoba menenangkan desas-desus itu, tapi di matanya sendiri ada ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Sampai suatu malam Jumat Kliwon, saat Merapi mengeluarkan suara gemuruh pelan, Ratri terbangun karena mendengar langkah di depan rumahnya. Ia keluar, dan di bawah cahaya bulan pucat, berdirilah seorang lelaki tua bersorban putih, tubuhnya kurus namun matanya tajam bagai bara. Dialah Ki Jagatpati, pendeta tua dari Padepokan Tunggul Wulung, seorang penjaga ilmu keseimbangan jagat. Ia datang karena merasakan getaran ajian terlarang yang bangkit kembali dari arah gunung. Anak ini, ucapnya pelan sambil menatap Ratri. Darahnya sudah ditandai api purba. Waktu hampir membuka dirinya. Ratri menunduk, ketakutan. Apa yang sedang terjadi padaku, Ki? Ki Jagatpati menghela napas. Kau mewarisi sesuatu yang seharusnya tak pernah diwariskan. Ajian yang membuat hidup dan mati kehilangan makna. Kalapralaya Braja. Ia kemudian bercerita bahwa berabad-abad lalu, ajian itu diciptakan oleh seorang pertapa perempuan bernama Nyi Sondari, penjaga antara alam nyata dan gaib. Ketika ajian itu disatukan, dunia sempat berguncang, dan para dewa menyegel kekuatannya di dalam cermin retak, cermin yang kini berada di tangan Ratri. Ajian itu bukan karunia, Nak, kata Ki Jagatpati dengan suara lirih. Ia adalah kutukan yang menuntut tumbal waktu. Tiap hari kau hidup, satu jiwa di dunia ini akan padam tanpa sebab. Bila kau tak bisa menahan ajian itu, maka gunung akan meledak, dan dunia akan kembali pada kehancuran purbanya. Malam itu, Ki Jagatpati berusaha menyegel kekuatan Ratri dengan Rajah Panca Dasawindu, mantra suci penahan ajian kegelapan. Namun, ketika raja itu menyentuh kulit Ratri, tanda merah menyala di dahinya, dan suara perempuan menggema dari tubuhnya. Kau tidak bisa menyegel waktu, Jagatpati. Aku telah menunggu 5 abad, saatnya dunia membayar apa yang telah dilupakan. Tanah bergetar, api biru keluar dari telapak tangan Ratri, membentuk lingkaran cahaya di udara. Ki Jagatpati terpental, sementara Sutanta hanya bisa bersujud dan berteriak nama anaknya. Ketika semuanya reda, Ratri pingsan dengan cermin retak yang kini bersinar samar di sampingnya, dan di langit, awan berbentuk wajah perempuan muncul di atas puncak Merapi, tertawa panjang, melengking menembus kabut. Keesokan paginya, desa Kinahrejo sunyi. Seekor burung gagak hitam bertengger di atap rumah Ratri, menatap ke arah gunung. Dari kejauhan, puncak Merapi memancarkan asap tipis berwarna ungu, pertanda bahwa Kalapralaya Braja telah terbangun dari tidurnya. Dan di dalam hatinya yang mulai gelap, Ratri perlahan mulai memahami bahwa ia bukan sekadar manusia biasa. Ia adalah keturunan api, darah dari penjaga antara dua dunia, pewaris ajian yang membuat kematian bertekuk lutut. Hari-hari setelah malam itu berjalan lambat dan mencekam. Desa Kinahrejo seolah kehilangan napasnya. Burung-burung enggan berkicau, dan kabut tak lagi turun hanya di pagi hari, melainkan menyelimuti desa sepanjang waktu, membuat siang terasa seperti senja yang tak pernah selesai.
Warga berjalan dengan langkah berat, membawa dupa dan bunga setiap kali melewati rumah Ratri, berharap arwah penunggu gunung tak marah. Ratri sendiri jarang terlihat keluar. Sejak kejadian malam gerhana itu, ia lebih sering berdiam di dalam kamar. Tubuhnya tampak sehat, tapi matanya berubah. Irisnya, yang dulu coklat lembut, kini berkilat dengan warna merah tembaga, seperti bara yang belum padam. Sutanta, sang ayah, mencoba menutupi keanehan itu dari warga. Ia berkata putrinya hanya sakit karena diganggu roh gunung. Tapi di dalam rumah, ketakutannya makin dalam. Setiap malam, suara bisikan terdengar dari kamar Ratri, bisikan perempuan tua yang melafalkan mantra-mantra dalam bahasa yang sudah lama dilupakan manusia. Kadang suara itu diikuti tawa lembut yang menggema di seluruh rumah, meski Ratri tampak tertidur. Dan di meja dekat tempat tidurnya, cermin retak itu selalu berdiri tegak, memantulkan bayangan kabur yang seolah bergerak sendiri. Pada suatu malam, ketika Merapi mengeluarkan dentuman kecil di kejauhan, Ratri terbangun. Udara di sekitarnya terasa berat, seperti menekan dadanya. Ia menatap cermin itu, dan untuk pertama kalinya, bayangan di dalamnya berbicara tanpa suara. Ratri, darahku kini hidup dalam dirimu. 5 abad aku menunggu tubuh yang cocok, dan kau adalah kunci kebangkitanku. Ratri menggigil, tapi rasa takutnya cepat berubah menjadi sesuatu yang lain, kagum. Di dalam cermin, sosok perempuan berselendang hitam berdiri megah, wajahnya cantik sekaligus mengerikan. Matanya bersinar bagai bara, bibirnya merah seperti darah segar. Siapa, kau? Bisik Ratri. Aku adalah engkau, dan engkau adalah aku. Aku Nyi Sondari, penjaga gerbang antara hidup dan mati. Dunia ini telah melupakanku. Kini saatnya ia mengingat kembali kekuatan waktu. Bayangan itu kemudian mengangkat tangannya. Retakan di permukaan cermin mulai bersinar, dan dari celah itu keluar kepulan asap hitam pekat. Asap itu berputar mengelilingi Ratri, lalu masuk ke dalam tubuhnya melalui hidung dan mulut. Ratri menjerit, tubuhnya bergetar hebat, tapi ia tidak bisa bergerak. Ketika jeritannya berhenti, wajahnya berubah, tenang, dingin, dan senyum samar terlukis di bibirnya. Akhirnya, suara Nyi Sondari keluar dari mulut Ratri, tubuh ini menjadi wadahku. Keesokan paginya, Ki Jagatpati datang kembali, ditemani murid mudanya, Wira, seorang pemuda berhati berani namun belum matang dalam ilmu gaib. Begitu mereka melangkah ke halaman rumah, hawa dingin menyambut mereka. Udara di sekeliling rumah terasa berat, dan bayangan pepohonan seolah melengkung menjauh. Ki Jagatpati mengangkat tongkat kayunya, merapal doa pelindung. Wira, katanya pelan, api Kalapralaya Braja sudah mulai menyala. Ingat, jangan pandang matanya langsung. Itu bukan lagi Ratri yang kita kenal. Mereka masuk ke rumah. Di ruang tengah, Ratri duduk di kursi kayu, mengenakan selendang hitam yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Di tangannya, cermin retak itu bersinar samar, seperti menyimpan nyala dari dalam. Senyumnya lembut, tapi matanya menatap tajam ke arah mereka. Ki Jagatpati, katanya dengan suara yang bukan milik Ratri, melainkan berat dan bergetar seperti gema dari dalam gua. Sudah berabad-abad kau menungguku, bukan? Sekarang waktunya dunia menebus apa yang pernah dirampas dariku. Ki Jagatpati menunduk hormat, tapi suaranya tegas. Nyi Sondari, batas antara manusia dan arwah sudah ditetapkan. Dunia tak bisa menanggungmu lagi. Nyi Sondari tertawa pelan, tawa yang membuat lampu minyak di ruangan bergetar. Batas? Tidak ada batas untuk waktu, Jagatpati. Aku adalah waktu. Aku tidak hidup, dan aku tidak mati. Tiba-tiba, cermin di tangannya memantulkan cahaya merah. Bayangan Nyi Sondari muncul di udara di belakang Ratri, sosok yang lebih besar, dengan selendang berapi dan mata menyala seperti bara neraka. Wira, yang ketakutan, menghunus keris pusaka Kiai Pamungkas dan menghunuskan ke arah bayangan itu, tapi api biru menyambar dari udara dan menelannya. Ia terlempar keluar rumah, tubuhnya terbakar ringan namun tidak hangus, hanya meninggalkan bekas rajah merah di dadanya. Ki Jagatpati memukul lantai dengan tongkatnya, menciptakan lingkaran cahaya pelindung. Suaranya lantang. Atas nama Pancer Jagat, aku perintahkan engkau kembali ke alam lelembut, wahai roh purba.
Namun suara Nyi Sondari menjawab dengan dingin. Jagatpati, kau tak bisa menahan sesuatu yang bahkan para dewa pun takutkan. Lalu, sekejap kemudian, seluruh rumah pecah oleh kilatan cahaya merah. Pintu dan dinding terhempas, pohon-pohon di sekitar ikut tumbang. Dalam cahaya itu, sosok Ratri melayang perlahan, matanya bersinar merah, rambutnya berkibar oleh angin yang datang entah dari mana. Di belakangnya, bayangan Nyi Sondari menempel seperti roh raksasa yang baru dibebaskan. Ketika cahaya memudar, hanya tersisa hening. Ki Jagatpati tergeletak tak sadarkan diri, dan Wira menemukan gurunya terbaring dengan abu di sekeliling tubuhnya, sementara Ratri, atau Nyi Sondari, sudah menghilang. Hanya terdengar suaranya yang melayang di udara. Aku akan menyalakan kembali api Kalapralaya Braja. Dunia ini akan mengingatku dengan cara yang paling menyakitkan. Malam itu, di seluruh desa Kinahrejo, api muncul tanpa sumber, dari sumur, dari tungku, bahkan dari celah tanah. Tapi api itu tak membakar apapun. Ia hanya menari, memancarkan cahaya biru lembut seolah sedang menandai wilayah kekuasaan baru. Warga berlarian ketakutan. Beberapa berdoa, beberapa menangis. Dan di puncak Merapi, untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, tawa perempuan terdengar lagi, panjang, nyaring, menggema ke seluruh lembah. Hidup dan mati hanyalah permainan waktu, dan waktu kini milikku. 3 hari setelah hilangnya Ratri dari rumahnya, Merapi mulai bergemuruh tanpa sebab. Suara gemelutuk seperti tulang raksasa yang retak terdengar dari perut bumi. Udara di lereng gunung menjadi hangat, meski hujan baru saja turun. Orang-orang di desa Kinahrejo menyalakan dupa di setiap sudut rumah, memukul kentongan setiap sore, berharap suara itu menenangkan amarah gunung. Namun malam keempat, kejadian aneh mulai terjadi. Air sungai mengalir berbalik arah, menuju puncak, seolah bumi sendiri kehilangan keseimbangannya. Ikan-ikan muncul ke permukaan, menari dengan mata menyala biru sebelum mati dan membeku menjadi abu. Anjing-anjing desa melolong ke arah kawah, dan di langit terlihat cahaya merah melingkar, seperti mata besar yang mengawasi dunia. Di padepokan Tunggul Wulung, Ki Jagatpati duduk bersila di tengah lingkaran dupa, menatap api lilin yang menari di depannya. Tubuhnya lemah, masih berbekas luka dari pertemuan terakhir dengan Ratri. Tapi matanya tetap menyala tajam, menandakan batin yang belum padam. Muridnya, Wira, berdiri di belakangnya, menggenggam keris pusaka Kiai Pamungkas yang kini berwarna abu-abu, kehilangan kilau sucinya. Guru, kata Wira lirih, gunung mulai bergetar setiap malam. Desa sudah ketakutan. Apakah itu tanda Kalapralaya Braja benar-benar bangkit? Ki Jagatpati menarik napas panjang. Ya, Wira. Api purba itu kini telah menyalakan nadi bumi. Ratri bukan lagi manusia. Ia telah menjadi wadah dari roh yang tak mengenal ajal. Tapi, Guru, apakah tidak ada jalan untuk menyelamatkan Ratri? Ki Jagatpati menatap nyala api di depannya, lalu menjawab perlahan, setiap ajian punya kunci, Wira. Dan setiap kunci punya harga. Untuk memadamkan Kalapralaya Braja, harus ada yang menukar waktunya sendiri. Wira terdiam, menatap tanah. Ia mengerti arti kata gurunya, pengorbanan. Namun sebelum ia sempat berbicara lagi, angin besar bertiup, meniup semua dupa di ruangan. Api lilin padam, tapi cahaya merah muncul dari udara, membentuk wajah perempuan dengan mata menyala. Suara Nyi Sondari menggema, dalam dan bergulung. Kalian tak bisa bersembunyi dari waktu. Aku adalah napas gunung, darah bumi, dan denyut api yang tak bisa mati. Ratri telah menjadi aku, dan aku telah menjadi dunia. Wira menghunus keris, tapi Ki Jagatpati menahannya. Tenang. Ia hanya bayangan. Namun setiap kali ia bicara, dunia retak sedikit demi sedikit. Dan benar, lantai padepokan mulai bergetar. Dari tanah keluar asap tipis, berbau belerang dan bunga Kamboja. Bayangan wajah Nyi Sondari lenyap, tapi di kejauhan terdengar tawa panjang, menembus malam, menggema sampai ke lembah. Sementara itu, di puncak Merapi, Ratri berdiri di tepi kawah yang menyala merah. Tubuhnya tidak lagi seperti manusia biasa. Kulitnya memancarkan cahaya samar, dan dari telapak tangannya mengalir percikan api biru. Cermin retak itu kini melayang di hadapannya,
memantulkan dua wajah, wajah Ratri di sisi kiri, dan wajah Nyi Sondari di sisi kanan. Kau sudah setengah menjadi aku, Ratri, suara Nyi Sondari menggema dari cermin. Tapi mengapa aku masih merasa takut? Jawab Ratri pelan. Karena kau masih mencintai dunia manusia. Lepaskan itu, dan kau akan menjadi waktu itu sendiri. Tiba-tiba kawah meledak kecil, memuntahkan abu bercahaya. Dari dalamnya muncul roh-roh hitam berwujud asap, melingkar mengitari Ratri. Mereka adalah prajurit pralaya, arwah manusia yang mati karena menantang ajian itu 5 abad lalu. Mereka bersujud, suaranya bergema dalam satu seruan. Salam bagi sang api kekal, salam bagi penjaga waktu. Ratri menutup mata. Suara di kepalanya berbisik semakin keras. Ia merasa tubuhnya ditarik dari dua arah, separuh manusia, separuh roh. Dalam sekejap, tanah di bawahnya retak, dan dari celahnya muncul lidah-lidah api berwarna biru tua, melingkari tubuhnya seperti mahkota. Dari kejauhan, warga desa melihat cahaya besar di puncak Merapi, membentuk sosok perempuan raksasa yang seolah sedang menari di atas api. Gunung berguncang, batu-batu berguling dari lereng, dan suara tawa menggema di langit. Kalapralaya Braja telah bangkit. Ki Jagatpati dan Wira segera mendaki gunung malam itu juga. Hujan abu turun pelan, dan setiap langkah mereka disambut gemuruh dari dalam tanah. Wira menatap langit merah. Guru, apa yang akan kita lakukan bila sampai di sana? Ki Jagatpati menjawab lirih, aku akan mencoba mengembalikan jiwa Ratri ke tubuhnya. Jika gagal, maka aku harus menyegel Kalapralaya Braja, bersama tubuhnya. Mereka berjalan sampai ke lereng terakhir, di mana hawa panas terasa bagai napas raksasa. Di sana, mereka melihat sosok Ratri berdiri di atas batu besar, dikelilingi lingkaran api. Matanya menatap ke langit, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Ki Jagatpati melangkah maju. Ratri, suaranya menggema. Ingat ibumu. Ingat doa yang menenangkanmu saat kecil. Jangan biarkan api menelan jiwamu. Untuk sesaat, Ratri menunduk. Wajahnya berubah lembut, suaranya hampir seperti dulu. Aku masih bisa mendengar suaranya, Ki. Namun tiba-tiba cermin di udara bersinar terang. Bayangan Nyi Sondari muncul kembali dan menjerit. Tidak. Kau bukan manusia lagi. Kau adalah aku. Ratri menjerit keras. Cahaya merah meledak dari tubuhnya, memecah batu di sekitarnya. Ki Jagatpati memukul tanah dengan tongkatnya, menulis raja cahaya di udara. Wira, bacakan mantra segara gunung. Sekarang. Wira berteriak membaca mantra, dan cahaya biru mengelilingi mereka. Dua kekuatan, merah dan biru, saling bertabrakan. Langit bergemuruh. Api biru dari tubuh Ratri naik ke angkasa, bertemu petir merah dari kawah. Suara ledakan terdengar, dan seluruh gunung bergetar hebat. Dalam ledakan cahaya itu, Ki Jagatpati melihat dua sosok, Ratri dan Nyi Sondari, berpisah sekejap, lalu kembali menyatu dengan jeritan panjang. Cermin retak pecah menjadi ribuan kepingan cahaya, berterbangan ke segala arah seperti hujan bintang. Ketika semuanya tenang, hanya tersisa asap tipis dan keheningan. Ki Jagatpati berlutut, lelah. Wira memegangi gurunya yang hampir pingsan. Guru, apakah kita berhasil? Ki Jagatpati menatap ke arah kawah yang kini gelap. Tidak sepenuhnya, Wira. Ajian itu tidak pernah padam. Ia hanya tertidur, menunggu waktu untuk bangkit lagi. Dari dalam kabut kawah yang mulai mendingin, seberkas cahaya merah kecil masih berdenyut di antara batu-batu, seperti jantung yang masih berdetak. Dan di kejauhan, tawa perempuan samar terdengar lagi, lembut, seperti bisikan yang menjanjikan sesuatu. Aku adalah waktu, dan waktu tidak pernah benar-benar mati. Angin dingin pagi berhembus dari arah barat, membawa aroma belerang dan daun kering yang terbakar. Lereng Merapi tampak tenang, tapi itu hanyalah penipuan alam. Di kedalaman gunung, sesuatu masih berdenyut, jejak kecil dari api Kalapralaya Braja yang belum benar-benar padam. Ki Jagatpati berjalan perlahan di antara reruntuhan batu hitam, ditemani Wira yang masih muda dan keras kepala. Pakaian mereka compang-camping, wajah mereka penuh debu. Tapi di mata keduanya masih ada semangat yang sama,
keinginan untuk menemukan jawaban, sebelum dunia terbelah dua antara terang dan gelap. Mereka telah bertapa selama 7 malam di kaki gunung, di tempat yang dahulu dikenal sebagai Sendang Manikmaya, kolam suci yang dipercaya menyimpan naskah para pertapa purba. Di sanalah, menurut legenda, tersimpan Raja Waktu, mantra kuno yang konon dapat memutus ikatan antara roh dan tubuh, bahkan antara kehidupan dan ajal. Ki Jagatpati duduk bersila di tepi sendang, menatap permukaannya yang tenang. Ia meletakkan tongkat kayu di depan dada, lalu berbisik. Waktu, wahai arus tanpa tepi, tunjukkan padaku rahasia yang pernah kau sembunyikan. Air sendang beriak lembut. Dari kedalamannya muncul bayangan cahaya menyerupai tulisan emas, huruf-huruf kuno yang berputar, menari di udara, membentuk kalimat dalam bahasa yang telah lama hilang. Wira menatap takjub. Guru, apakah itu benar raja yang kita cari? Ki Jagatpati mengangguk pelan. Inilah yang disebut Raja Waktu. Ia hanya muncul di hadapan orang yang pernah bersentuhan dengan kematian, namun menolak mati. Tapi, guru pernah mengalami itu? Ki Jagatpati tersenyum getir. Setiap penjaga rahasia pernah berhadapan dengan batasnya sendiri. Ia lalu memejamkan mata, membiarkan tulisan-tulisan itu masuk ke dalam pikirannya. Mantra itu tidak seperti doa, melainkan seperti aliran sungai yang memaksa dirinya untuk mengingat sesuatu yang seharusnya dilupakan. Dalam penglihatan itu, Ki Jagatpati melihat masa lalu. Seorang perempuan muda berdiri di puncak Merapi, Nyi Sondari, sebelum menjadi mak lampir. Wajahnya teduh, penuh cinta kepada dunia. Di sampingnya berdiri seorang lelaki muda, dirinya sendiri, saat masih bergelar Raden Jaga Pratama, murid terbaik dari perguruan agung Arga Lelana. Mereka pernah berjalan di jalan yang sama, mempelajari ilmu keseimbangan alam. Mereka berbagi cita-cita, menjaga batas antara manusia dan roh. Tapi Nyi Sondari pergi terlalu jauh. Ia tak rela melihat manusia terus mati dalam penderitaan, ia ingin menciptakan kehidupan abadi bagi semua. Aku tak ingin melihat anak kehilangan ibu, atau istri kehilangan suami. Jika waktu bisa berhenti, dunia akan damai, ucapnya dulu. Dan Jaga Pratama, yang kini menjadi Ki Jagatpati, tidak mampu menghentikannya. Ia mencintainya, tapi cinta itu berubah menjadi luka saat Nyi Sondari menukar jiwanya demi ajian Kalapralaya Braja. Ketika ia terbangun dari penglihatan itu, air matanya menetes. Wira menatap khawatir. Guru, apa yang guru lihat? Masa lalu yang seharusnya tidak kembali, jawabnya lirih. Aku pernah berjanji melindungi dunia darinya. Tapi kini aku harus menepati janji itu, meski harus menentang cintaku sendiri. Malam ketujuh tiba. Bulan menggantung merah di langit, pertanda waktu ritual terakhir akan segera datang. Ki Jagatpati dan Wira menggambar Raja Waktu di atas tanah dengan campuran minyak kelapa, darah ayam hitam, dan abu dupa. Raja itu berbentuk lingkaran besar dengan 6 lapis garis menyatu di tengah, melambangkan 6 arah waktu, lalu, kini, nanti, antara, mimpi, dan lenyap. Wira, ujar Ki Jagatpati, dengarkan baik-baik. Raja ini bukan sekadar mantra. Ia memanggil semua ingatan yang pernah dilupakan dunia. Jika salah satu dari kita goyah, waktu akan menelan kita berdua. Wira menunduk. Aku tidak akan mundur, guru. Aku telah melihat cukup banyak kematian untuk tahu mana yang pantas diperjuangkan. Saat mereka mulai membaca mantra, tanah di bawahnya bergetar. Kabut muncul dari sendang, berubah menjadi pusaran angin berwarna perak. Di dalam pusaran itu, cermin retak muncul perlahan, utuh kembali, tanpa goresan, memancarkan cahaya merah. Dan dari dalamnya, suara Nyi Sondari terdengar lagi, lembut namun mengandung kemarahan yang menakutkan. Jagatpati, kau akhirnya memanggilku. Sudah saatnya kau menepati janji lamamu. Dunia ini butuh abadi, bukan keseimbangan. Ki Jagatpati berdiri. Tongkatnya menyala dengan api putih. Sondari, dunia ini indah karena fana. Waktu harus berjalan, karena dari kematian lahir kehidupan baru. Cermin bergetar. Dari dalamnya muncul sosok ratri, namun wajahnya kini setengah manusia, setengah bayangan api. Matanya menatap Jagatpati dengan sedih. Ki, tolong aku,
bisiknya. Ki Jagatpati menatapnya penuh haru. Ratri, kau masih di sana. Dengarkan suaramu sendiri. Kau bukan dia. Tapi suara Nyi Sondari menggema dari dalam tubuh Ratri. Jangan dengarkan dia. Dunia menipu kita, Ratri. Mereka menyebut kematian takdir, padahal itu kelemahan. Cahaya merah dan putih bertabrakan. Rajah di tanah berpendar terang, menciptakan pusaran waktu di tengah lingkaran. Suara angin berubah menjadi nyanyian ribuan arwah. Wira jatuh tersungkur, darah menetes dari hidungnya. Guru, aku tak bisa menahan energinya. Ki Jagatpati mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Atas nama Jagat Agung dan kasih yang pernah ada, aku memanggil waktu untuk menutup dirinya sendiri. Tongkatnya menghantam tanah, dan rajah waktu menyala seperti matahari mini. Cermin di udara pecah sekali lagi, tapi kali ini bukan menjadi serpihan, melainkan menjadi debu halus yang terserap ke tubuh Ratri. Suara Nyi Sondari menjerit panjang, lalu lenyap dalam kilatan cahaya. Ketika semuanya tenang, Ratri terjatuh tak sadarkan diri di tengah lingkaran raja. Hawa panas perlahan sirna, dan sendang kembali jernih. Hanya satu hal yang tersisa, tetu raja kecil berbentuk mata waktu di dada Ratri, berdenyut perlahan. Wira berlari mendekat. Guru, kita berhasil. Ki Jagatpati terdiam lama, lalu berkata pelan, belum, Wira. Selama raja itu masih berdenyut, ajian itu belum hilang. Ia kini hidup dalam darah Ratri, dan hanya bisa dipadamkan bila waktu sendiri yang memintanya. Ia menatap ke arah gunung yang kembali sunyi. Kita telah menunda akhir, bukan menghapusnya. Malam itu, di puncak Merapi, angin berhembus lembut membawa abu yang berkilauan. Dalam debu itu, sekelebat bayangan perempuan berselendang hitam berjalan perlahan menuju kawah, lalu lenyap. Dan di dasar sendang, sebuah suara halus terdengar, tidak sebagai ancaman, tapi sebagai janji. Cinta tak bisa dimatikan, ia hanya berganti bentuk. Fajar belum sepenuhnya tiba. Langit timur masih diselimuti abu tipis yang memantulkan cahaya merah samar. Merapi tampak tenang di luar, tetapi di dalam perutnya, sesuatu bergerak, perlahan, teratur, seperti detak jantung raksasa yang menunggu saatnya untuk bangkit kembali. Di lereng selatan, Ki Jagatpati duduk bersila di depan Ratri, yang terbaring di atas batu hitam dengan tubuh dibungkus kain putih. Rajah kecil berbentuk mata di dadanya masih berdenyut, seolah-olah waktu bernafas melalui tubuhnya. Di sekeliling mereka, Wira dan beberapa pendeta tua dari perguruan Arga Lelana menjaga lingkaran mantra yang memantulkan cahaya biru pucat. Guru, bisik Wira, ia belum juga sadar sejak semalam. Apakah jiwanya masih di dalam tubuh itu? Ki Jagatpati membuka matanya perlahan. Ia masih ada, tapi tidak sepenuhnya di dunia ini. Ia sedang berjalan di antara waktu, tempat di mana Nyi Sondari menunggu keputusan terakhirnya. Dalam dunia itu, dunia tanpa warna, di mana waktu berhenti dan segala sesuatu mengambang dalam cahaya kelabu, Ratri berjalan sendirian. Langitnya tak punya batas, tanahnya tak punya ujung. Dan di tengah ruang hening itu berdiri sebuah gerbang besar dari cermin, memantulkan ribuan bayangan dirinya sendiri. Setiap bayangan menatapnya dengan emosi berbeda, sedih, marah, pasrah, bahkan bahagia. Dari balik cermin, muncul sosok Nyi Sondari, mengenakan jubah hitam dengan mata berkilau merah darah. Wajahnya kini tidak sekejam dulu, ada kelembutan samar di dalam tatapannya, seolah sebagian dari dirinya telah lelah berperang. Kau datang, katanya lirih. Akhirnya kau sampai di tempat di mana waktu berhenti. Ratri menatapnya. Aku tidak ingin tinggal di sini. Aku ingin kembali. Aku ingin hidup. Hidup untuk apa? Balas Nyi Sondari. Untuk mati? Untuk kehilangan? Aku tahu rasanya, Ratri. Aku mencintai dunia lebih dari siapapun, dan dunia menghukumku dengan usia yang tak berakhir. Ratri menatap tanah yang memantulkan bayangan dirinya. Mungkin dunia memang tidak adil. Tapi bukankah justru karena itu, setiap momen kecil menjadi berharga? Sondari menatapnya lama. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang mengguncang nuraninya. Lalu ia berkata perlahan, kau memiliki sesuatu yang dulu aku buang, rasa takut kehilangan. Aku kira itu kelemahan,
tapi ternyata disitulah letak kehidupan. Ia mengulurkan tangannya. Ratri, jika aku menyerahkan api Kalapralaya Braja kepadamu, kau tahu apa akibatnya? Ratri mengangguk. Aku akan membakar diriku sendiri agar dunia tidak lagi terbakar olehnya. Cermin di belakang mereka bergetar, memunculkan cahaya merah menyala. Suara bergema dari segala arah, suara ribuan arwah yang pernah terikat oleh ajian itu. Waktu memanggil. Pilihlah, hidup sebagai api abadi, atau mati sebagai cahaya yang padam. Ratri memejamkan mata. Aku memilih menjadi cahaya. Sondari tersenyum kecil. Ia menatap gadis itu dengan kasih sayang, lalu memeluknya. Tubuh mereka menyatu dalam cahaya merah dan putih. Jeritan, doa, dan tawa bergema bersamaan, dan ketika semuanya reda, hanya satu sosok yang tersisa, Ratri, berdiri tegak, matanya memancarkan sinar putih keperakan. Di dunia nyata, Gunung Merapi kembali bergemuruh. Langit berubah merah, dan pusaran api muncul dari kawah. Wira menjerit, "Guru!" Gunungnya meletus lagi. Ki Jagatpati berdiri dengan tongkatnya, menatap ke arah puncak. "Tidak, Wira. Itu bukan letusan, itu kelahiran." Dari tengah kawah, muncul sosok Ratri, melayang dalam cahaya yang berputar di sekelilingnya. Rambutnya terurai, dan di tubuhnya mengalir dua warna api, merah dan putih, yang menyatu menjadi satu. Semua pendeta berlutut, karena hawa yang keluar dari tubuhnya bukan hawa kematian, melainkan keheningan yang dalam, seolah waktu sendiri berhenti untuk menyaksikannya. Ratri membuka matanya dan menatap gurunya. "Guru, aku tidak lagi membawa amarahnya. Tapi ajian ini tidak bisa dihapus. Ia adalah bagian dari keseimbangan. Aku harus pergi, menjadi penjaga batas antara hidup dan mati." Ki Jagatpati menunduk. "Kau akan meninggalkan dunia manusia?" "Tidak sepenuhnya," jawab Ratri dengan senyum lembut. "Selama masih ada orang yang berdoa untuk kedamaian, aku akan hadir, sebagai cahaya di setiap api, sebagai waktu yang tidak lagi menelan, melainkan menjaga." Ia menatap Wira. "Terima kasih, karena kau percaya padaku bahkan ketika dunia tidak." Wira berusaha menahan air mata. "Apakah aku akan melihatmu lagi?" Ratri menatap ke arah langit yang mulai terang. "Jika suatu hari gunung ini tenang, dan bunga Kamboja tumbuh di kawahnya, itulah tanda bahwa aku masih ada." Tubuhnya perlahan memudar, menjadi kabut cahaya yang melingkari puncak gunung. Api merah dan putih itu berputar sekali, lalu menyatu menjadi sinar keemasan yang naik ke langit, meninggalkan keharuman dupa dan suara lembut seperti nyanyian. Gunung Merapi pun diam. Tak ada lagi gemuruh, tak ada lagi abu. Hanya suara burung-burung pagi yang kembali bernyanyi. Bertahun-tahun berlalu. Desa Kinahrejo kembali makmur. Tanahnya subur, udaranya tenang. Di puncak gunung, bunga-bunga Kamboja putih tumbuh di antara batu-batu hitam, dan setiap malam tertentu, terlihat cahaya lembut berkelip di sana, seperti sosok perempuan yang sedang menjaga bumi dari jauh. Ki Jagatpati telah tiada, meninggalkan catatan terakhir di dalam naskah tua yang kini disimpan Wira. Ajian Kalapralaya Braja bukan kutukan. Ia adalah cermin bagi manusia, tentang keinginan untuk hidup selamanya, dan pelajaran bahwa abadi sejati hanyalah kasih yang tak memaksa. Wira, yang kini menjadi guru besar perguruan Arga Lelana, mengajarkan ajaran itu kepada murid-muridnya. Bahwa kekuatan tertinggi bukanlah kemampuan untuk menolak kematian, melainkan keberanian untuk menerima waktu dengan hati yang tenang. Dan setiap kali angin dari Merapi bertiup lembut membawa aroma Kamboja, orang-orang desa percaya. Ratri sang penjaga waktu masih ada di sana, mengawasi dunia, menjaga batas antara api dan cahaya. Langit Merapi berwarna keemasan di ujung senja. Awan bergulung seperti sutra merah, memantulkan sinar matahari terakhir yang tenggelam di balik puncak. Suara gamelan samar terdengar dari desa di bawah, seolah alam sendiri sedang mengantar malam dengan doa yang lembut. Di kaki gunung itu, Wira yang kini telah tua duduk di beranda pendopo kayu, menatap puncak Merapi yang mulai diselimuti kabut. Janggutnya memutih, tangannya bergetar, tapi matanya masih menyimpan keteguhan yang sama, tatapan seorang murid yang pernah melihat batas antara dunia dan waktu.
Di pangkuannya terletak sebuah kitab tua bersampul kulit hitam. Serat Raja Waktu, peninggalan terakhir Ki Jagatpati. Halaman-halamannya menguning, tapi aroma dupa dan minyak cendana masih melekat di setiap lembarannya. Wira membuka halaman terakhir, membaca tulisan yang pernah ia salin bertahun-tahun lalu. Waktu bukan musuh, bukan kawan. Ia adalah cermin. Siapa yang menatapnya dengan takut akan hancur. Siapa yang menatapnya dengan kasih akan menyatu dengannya. Tangannya berhenti di baris itu. Ia menutup kitab pelan, memandang ke arah puncak gunung, lalu berkata lirih. Guru, kini aku mengerti, apa yang dulu tidak ku mengerti. Malam turun perlahan, bersama kabut lembut yang menuruni lereng. Udara membawa aroma Kamboja dan tanah basah. Dari arah Sendang di belakang padepokan, tampak air berkilau seperti perak, memantulkan bulan purnama yang menggantung tepat di atas Merapi. Wira berdiri dengan tongkatnya, melangkah menuju sendang itu. Setiap langkahnya mengeluarkan bunyi halus, seperti gumaman tanah yang berdoa. Di tepi sendang, ia berhenti, dan di sana, di permukaan air yang jernih, tampak bayangan seorang perempuan berdiri di seberang. Wajahnya lembut, rambutnya terurai, dan matanya memancarkan cahaya putih keperakan. Ratri, bisik Wira, hampir tak percaya. Sosok itu tersenyum. Waktu berjalan dengan tenang, Wira. Guru Jagatpati telah menepati janjinya, dan api kini tertidur. Tapi dunia akan selalu memanggilku setiap kali manusia mencoba menantang ajalnya. Wira menunduk, air matanya jatuh ke permukaan sendang. Apakah artinya ajian itu masih hidup? Ratri menatapnya lembut. Tidak hidup, tidak mati. Ia hanyalah gema. Selama manusia mencari abadi, Kalapralaya Braja akan menjadi bayangan di belakangnya. Tapi selama cinta masih ada, bayangan itu tak akan lagi menelan cahaya. Angin bertiup pelan, membuat permukaan sendang bergoyang. Bayangan Ratri mulai memudar, hanya tersisa cahaya samar di udara. Sampaikan pada dunia, suaranya bergema lembut. Bahwa kekuatan terbesar bukanlah ilmu, tapi keberanian untuk kehilangan. Dan dengan itu, bayangan itu lenyap. Namun bunga-bunga Kamboja di sekitar sendang tiba-tiba bermekaran, memenuhi udara dengan wangi yang menenangkan. Beberapa tahun kemudian, setelah Wira menyatu dengan tanah yang ia cintai, murid-muridnya mendirikan padepokan Arga Wening di kaki Merapi. Mereka mengajarkan 3 ajaran utama yang menjadi warisan abadi dari peristiwa itu. Sangkaning waktu, bahwa setiap permulaan membawa akhir, dan setiap akhir melahirkan permulaan baru. Dharma Ratri, bahwa menjaga keseimbangan lebih mulia daripada mencari kekuasaan. Kalapralaya sejati, bahwa kehancuran sejati adalah saat manusia kehilangan kasih dalam hatinya. Konon, setiap malam bulan purnama, jika seseorang bermeditasi di tepi sendang Manikmaya, ia akan melihat bayangan cahaya berjalan di atas air. Orang-orang desa menyebutnya cahaya penjaga. Sementara para pendeta tahu, itu adalah Ratri, roh yang kini menjadi bagian dari waktu itu sendiri. Di masa yang lebih jauh, legenda tentang ajian Kalapralaya Braja menyebar ke berbagai daerah. Sebagian menakutinya, sebagian menyembahnya, sebagian lagi hanya menganggapnya mitos. Namun di antara para pujangga tua, kisah ini menjadi lambang. Bahwa ilmu tertinggi adalah ketika manusia belajar berdamai dengan dirinya sendiri. Mereka menulis tembang untuk mengenang Ratri dan Ki Jagatpati. Tembang yang masih kadang dinyanyikan oleh sinden di lereng gunung. Wengi peteng dadi padhang, geni dadi cahya, kang ilang dadi ana, amarga katresnan ora netsirna. Malam gelap menjadi terang, api menjadi cahaya, yang hilang menjadi ada, karena cinta tak pernah lenyap. Di ujung kisah, Merapi tetap berdiri, tenang dalam keagungannya. Gunung itu menjadi saksi diam dari perjalanan manusia menantang waktu. Dari keserakahan menuju pengertian. Dari amarah menuju kasih. Dari api menuju cahaya. Dan di suatu malam yang hening, seorang pengembara muda menatap puncak gunung itu dari kejauhan. Ia mendengar bisikan lembut di telinganya, suara perempuan, halus tapi penuh kuasa. Jangan takut pada akhir. Karena akhir hanyalah awal yang datang tanpa nama. Pengembara itu tersenyum, menunduk hormat, lalu melangkah menyusuri jalan setapak menurun.
Sementara bintang-bintang di langit berkelip. Seperti mata-mata waktu yang tersenyum melihat dunia yang akhirnya belajar untuk tenang.